Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 351, katakan atau tidak. Mungkin perhatiannya teralihkan dalam menanggapi serangan Takahashi. Lin Yu sepertinya tidak memperhatikan belati tajam menusuk di belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia menyambar pedang samurai kayu. Ketika Tezuka melihat ini, kegembiraan yang kuat melintas di matanya. Dia menekankan tangan kirinya ke pergelangan tangan kanannya dan membanting pinggang belakang Lin Yu dengan sekuat tenaga. Melihat belati tajam itu akan tenggelam ke pinggang belakang Lin Yu, Tezuka melakukannya. Tiba-tiba ia merasakan benda asing menyodok di dalam mulutnya dan langsung masuk ke bagian belakang rahangnya. Tiba-tiba ia merasakan sakit. Sebelum ia sempat bereaksi, hantaman dahsyat itu langsung membuatnya pingsan dan terjatuh ke tanah dengan keras. Belati juga terpental keluar. Wow. Gundukan tangan menutupi mulutnya dan mengeluarkan teriakan tertahan, mengeluarkan beberapa gigi. Seluruh wajahnya menjadi merah darah, berguling-guling di tanah. Dari teriakannya, dia bisa terdengar di saat yang sangat menyakitkan. Tuan Tezuka, ada apa denganmu? Lin Yu berbalik dan melihat ke arah Tezuka, lalu melihat pedang samurai yang dia ambil dari tangannya, melihat campuran darah dan air liur di ujung pisau. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Tezuka di tanah, seolah segera memahaminya. Apa yang terjadi? Mengerutkan kening dan memarahi Tezuka. Tuan Tezuka, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku menari dengan pedang? Kamu tidak tahu bahwa akan berbahaya jika terburu-buru dalam situasi ini. Benarkah? Sebagai seorang seniman bela diri, saya bahkan tidak memiliki kesadaran ini. Setan. Iblis mutlak. Seorang pria Jepang yang berbaring di tanah dan melihat segala sesuatu di matanya bergidik tiba-tiba. Dia bisa melihat dengan jelas sekarang. Saat kurator mereka hendak bergegas ke belakang Lin Yu, prajurit di tangan Lin Yu pisau itu menusuk pemilik museum mereka di mulut seperti kilat, dan langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Dilihat dari kecepatan dan keakuratan penusukan pisau ini, Lin Yu pasti disengaja. Tentu saja, dia sudah memperhatikan serangan diam-diam oleh pemilik museum mereka. Pria Jepang itu mendengus dan menelan. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang Lin Yu. Melihat ini, dia segera menepis ide itu dan berjongkok di tanah untuk berpura-pura mati. Tuan Tezuka, apakah kamu merasa seperti sedang mencoba menyerangku? Lin Yu melihat ke arah belati yang jatuh ke tanah di kejauhan, dan berkata dengan dingin, mengapa kerajaan matahari terbitmu yang baik dan baik hati hanya bisa seperti ini? Ada penyalahgunaan. Tezuka sudah tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dan tubuhnya gemetar. Chong Lin Yu yang memohon melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepadanya untuk menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Tezuka baru saja mengalami hantaman keras itu, dan dia sangat ketakutan hingga akhirnya dia tahu betapa menakutkannya pemuda lemah di depannya. Bahkan Master Kendo terkuat di kerajaan matahari terbit mereka, aku khawatir dia juga rentan terhadap pukulan. Tuan Tezuka, jangan takut, kecuali untuk rekening yang harus dikumpulkan, saya tidak akan pernah memindahkan Anda sedikit pun. Setelah Lin Yu selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin, dan dia menghantamkan pedangnya ke tulang pergelangan kaki kiri Tezuka. Merayu. Tezuka berteriak tertahan, dan urat biru di dahinya sangat keras, matanya hampir menonjol. Sabar, sebentar lagi akan baik-baik saja. Begitu suara Lin Yu jatuh, pedang samurai di tangannya menghantam pergelangan kaki kanan Tezuka lagi. Apa? Kali ini Tezuka tidak peduli dengan rasa sakit di mulutnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, berkedut beberapa kali, memutar matanya, dan pingsan. Yah, akun antara dua aula seni bela diri kita sudah selesai. Lin Yu samar-samar melirik orang-orang yang jatuh dan meratap di tanah,
dan kemudian mengangkat tangannya kembali. Pedang samurai di tangannya terbang dengan bang ke bendera matahari yang tergantung di dinding di tengah, dan kerikil tiba-tiba terbang. Bilah kayu itu dimasukkan langsung ke dinding selama lebih dari 3 inci. Benar, sebagai tambahan, namaku He Jiarong. Jika kamu ingin menantangku lagi, tolong bersamaku kapan saja. Lin Yu mengangkat kepalanya dan menambahkan, lalu berbalik dan berjalan keluar. Li Qianhao di depan pintu menyaksikan pemandangan di depannya dengan mata kepalanya sendiri. Dia sudah pucat karena shock dan keringat dingin di kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa dia dan Lin Yu adalah sekutu, temperamen pembunuh yang keluar dari Lin Yu benar-benar tidak terkendali. Ayo pergi, Qianhao, aku mengundangmu makan malam. Lin Yu melewatinya dan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Bagaimana Anda bisa menyenangkan? Saya mohon, saya mohon. Baru saat itulah Li Qianhao kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru mengangguk untuk menyenangkan. Begitu kedua orang itu keluar, mereka tiba-tiba menemukan beberapa orang berseragam keamanan berkumpul di luar pintu, masing-masing dengan mulut terbuka lebar dan tercengang. Seharusnya itu adalah keamanan jalan komersial di sini. Mereka berlari ketika mendengar gerakan barusan, tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka berdiri di sana dengan tiba-tiba dan ketakutan. Apa yang kamu? Lin Yu mengangkat alis dan menatap mereka. Oh, tidak apa-apa, mari berpatroli, berpatroli. Beberapa satpam menelan ludah, dan kabur tanpa berkata apa-apa. Sampah. Li Qianhao menepuk pahanya karena gembira. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Li Qianhao secara khusus mengundang Lin Yu ke restoran barat kelas atas. Selama makan, dia tidak bisa tidak bertanya dengan hati-hati, saudaraku He, jika Anda mengalahkan mereka begitu keras, apakah akan ada konsekuensinya? Sebagai hasil dari, Lin Yu sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh arti, seharusnya begitu. Faktanya, konsekuensi yang dia katakan tidak mengacu pada masalah polisi. Bagaimanapun, itu adalah tantangan yang adil antara dirinya dan Tezuka. Karena mereka mematahkan kaki Hejinki, tidak apa-apa untuk memukuli mereka seperti ini. Dan alasan mengapa dia mengatakan bahwa mungkin ada konsekuensi adalah bahwa pihak Jepang, pertama-tama, kelompok orang Tezuka sangat mampu, dan kedua, identitas mereka tidak sederhana, dan dia sendiri yang mengalahkan mereka seperti ini, komunitas seni bela diri pihak Jepang pasti akan terguncang. Mungkin seseorang akan merepotkan diri sendiri. Tetapi bagi orang seperti dia yang terbiasa dengan masalah ini hampir tidak layak untuk disebutkan. Di negeri China, dapatkah dia diganggu oleh orang luar? Huaxia bukan lagi Huaxia lebih dari 100 tahun yang lalu. Lin Yu-nya bukan lagi Lin Yu yang sama sebelumnya. Tidak apa-apa, bahkan jika ada masalah, keluarga He akan datang untuk membantumu. Bagaimanapun, kamu melakukannya untuk Jinki. Li Qianhao dengan gembira berkata, saudaraku He, di mana kamu belajar kungfu, bisakah kamu mengajariku? Lin Yu terkejut sedikit, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata dengan jujur, ini sangat sulit untuk diajarkan. Bagaimana cara mengajar? Apakah Anda membuat Li Qianhao mati lagi? Direktur He, tidak, saudaraku, orang-orang kita sudah ada di sini. Ada di gerbang aula seni bela diri mereka, menunggu instruksi Anda. Pada saat ini, di rumah sakit umum daerah militer, He Ziheng menjawab telepon dengan cemberut. Dia menunggu sampai orang di ujung telepon selesai berbicara, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, apakah ada banyak orang? Sejauh yang saya tahu, sepertinya ada banyak orang di aula seni bela diri mereka. Jangan khawatir, saya tahu dalam hati bahwa semua orang saya membawa senjata, dan seperti yang Anda pesan, semuanya adalah warga negara asing. Setelah itu, menyamar sebagai balas dendam mencari rumah pasti masuk akal. Suara di ujung lain telepon berkata dengan suara rendah.
Oke, ayo cepat, ingat, yang terpenting pria bernama Tezuka itu, dia harus dihapuskan untukku. He Ziheng mengertakkan gigi. Meskipun kakak tertuanya telah berulang kali menasihatinya untuk tidak membiarkan dia membalas dendam, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Jadi dia mengambil risiko dan menggunakan hubungan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, berniat membiarkan Tezuka membayar utangnya. Mengerti. Orang di ujung telepon menjawab dengan suara yang dalam, lalu menutup telepon. He Ziheng melihat keluar jendela dengan wajah suram, matanya sedingin es. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering tiba-tiba. Itu adalah orang yang sama yang baru saja menelepon. Dia hanya mendengar suara deru di ujung lain telepon. Dengan sedikit kejutan, saudaraku He, semua orang di gym seni bela diri mereka telah dikirim ke dekatnya. Rumah sakit. Saya dikirim ke rumah sakit. Ada apa? He Ziheng sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, sangat terkejut. Saya baru saja bertanya kepada beberapa satpam yang menyaksikan kejadian itu. Tampaknya dua orang muda datang dan memukuli semua orang di sasana bela diri mereka. Konon, kedua pemilik sasana tersebut mengalami cedera kaki. 20 orang lainnya tidak menjadi lebih baik, semuanya retak. Suara di ujung lain telepon itu agak ngeri, dan terasa luar biasa. Dia menelan ludah dan melanjutkan, dan mereka juga menghancurkan sasana seni bela diri ini, dan seluruh sasana seni bela diri sudah berantakan. He Ziheng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia buru-buru bertanya, 2 tahun ini. Siapa pemuda itu? Salah satunya adalah Li Qianhao, tuan muda dari keluarga Li yang sangat dekat dengan tuan muda ketiga. Pria di ujung telepon itu buru-buru melaporkan. Tidak mungkin, sampah ini hanya ember beras. He Ziheng mengerutkan kening dan berkata, di mana yang lainnya? Yang satunya tidak terlalu kukenal. Aku mendengar apa yang disebut He Jiarong. Kelihatannya bukan dari keluarga He. Pria di ujung telepon itu berkata dengan curiga. Dia mengenal semua orang di keluarga He. Dia Jiarong. He Ziheng gemetar tiba-tiba, wajahnya terkejut, dan dia berkata dengan cemas, kamu. Apa kamu yakin? Ya, menurut petugas kebersihan di luar, orang itu meninggalkan namanya secara khusus ketika dia pergi. Itu dia Jiarong. Pria di ujung telepon berkata dengan sangat positif. He Ziheng tidak bisa menahan nafas, dan Tuan He yang lembut tidak bisa menahan rasa takut, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu seperti itu. Orang di sisi lain telepon berbisik, katakan padaku untuk mengingat. Saya tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini, Anda tahu. Bantu saya tutup mulut para penjaga keamanan itu. Selama mulut satpam diblokir, hal ini akan diketahui oleh orang luar. Bagaimanapun, orang Jepang tidak akan pernah keluar dan memberitakannya dengan berani. Pada saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk merahasiakannya. Dimengerti, orang di ujung telepon buru-buru menjawab. Setelah menutup telepon, He Ziheng semakin mengerutkan kening, melihat kepala pohon yang bergoyang-goyang dalam angin dingin di luar jendela, hatinya campur aduk. Dia benar-benar tidak menyangka He Jiarong memiliki keterampilan luar biasa selain keterampilan medis. Tidak heran ketika kakak laki-lakinya mengancam Lin Yu untuk meninggalkan ibu kota, Lin Yu berani mengatakan dengan sombong bahwa dia ingin seluruh keluarga He terlalu tinggi. Sekarang tampaknya Lin Yu benar-benar berkembang menuju tujuan ini selangkah demi selangkah. Keponakan saya digigit ular dan diminta dipukul di kepala. Anak saya dipukuli, dan dia minta balas. Dibandingkan dengan He Jiarong, yang sendirian, keluarga He yang besar benar-benar seperti kastil di langit, dengan hanya cangkang kosong yang tersisa. Sekali lagi dia tidak bisa membantu tetapi menghubungkan He Jiarong dengan saudara keduanya yang tak terkalahkan, seperti sangat mirip. Setidaknya rasanya begitu. Jika He Jiarong benar-benar putra kedua kakak laki-lakinya,
Siapa lawan mereka jika mereka bergabung? Apalagi jika saudara kedua mengetahui bahwa dia dan saudara tertua saat itu. Memikirkan hal ini, He Ziheng bergidik di dalam hatinya, dan dia ragu-ragu untuk memberitahu kakak tertuanya tentang hal ini. Dia tahu bahwa jika dia tahu He Jiarong memiliki keterampilan yang hebat, dia pasti akan menganggapnya sebagai musuh yang hebat dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Ketika penindasan dilakukan, sekuat apapun He Jiarong, saya khawatir aparat negara akan kesulitan. Namun, mereka hanya untuk putra mereka. Jika dia menceritakan rahasia seperti ini, apakah dia akan baik hati dan balas dendam? Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, biarkan dia berkembang, mungkin dia akan berakhir dalam bahaya. Pada saat dia ragu-ragu, telepon kakak laki-lakinya adalah yang pertama menelepon. Ziheng, apakah kamu melakukan hal yang membuat orang Jepang terluka? Begitu panggilan itu tersambung, He Zikin di ujung telepon memintanya dengan suara keras. He Ziheng langsung ragu-ragu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, masih membebani hatinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.